brother is a doctor. He always make us proud. Unlike you, being second place in your class means you are not the best. You're such a lazy kid. Are you okay? Yes, I'm fine, sir. And the winner of the Best Film Awards goes to Faye. Halo pendengar setia, selamat datang di podcast Dialog Arah Indonesia. Bersama saya, Mega. Dan hari ini kita akan mengobrol bareng dengan seorang filmmaker muda yang baru saja menyabet penghargaan Best Film di One Minute Film Festival yang diadakan oleh LCI. Halo kakak, boleh perkenalkan dirinya kakak? Ya, halo, perkenalkan, nama saya Stefani. Saya merupakan salah satu murid dari yang mengadakan film ini, yaitu LCI. Wah, ini gebrakannya luar biasa banget ya kak ya. Gimana nih perasaannya setelah karyanya berhasil menang di kategori Best Film? Wah, pastinya yang pertama-tama bersyukur dulu ya pada Tuhan udah diberikan kesempatan untuk bisa memenangkan kompetisi ini. Sebenarnya nggak nyangka juga bisa menang gitu. Sebenarnya juga di lain sisi juga shock banget ketika film saya ini judulnya tuh terpampang kan di layar bioskop di waktu dibacakan nominasi. Terus kayak wah ternyata menang nih gitu. Waktu disebut film fake, wah saya semua pada diem kan, ini tepuk tangan dan cuma saya yang bengong di situ. Jadi ya udah perasaannya senang juga sih, di balik itu semua juga senang. Ternyata kayak usaha yang dilakukan, struggle yang dilakukan juga gak sia-siaan selama ini gitu kan. Banyak berarti rintangannya gitu ya kak ya dalam pembuatannya. Banyak sekali tentunya. Ya, boleh ceritain sedikit gak sih kak tentang film yang kakak buat itu? Judulnya apa, isinya tentang apa gitu? Jadi di event LCI ini, kebetulan LCI ini merupakan suatu tempat les bahasa Inggris. Jadi mengadakan event suatu anniversary untuk membuat film One Minute Film Festival, yaitu bertopik dengan mental health. Nah, jadi mental health ini, dari mental health saya mengangkat judul dari film saya yang berjudul fake, atau dalam bahasa kita sebut palsu gitu. Jadi kenapa saya mengangkat film ini? Karena relate aja dari kehidupan sekitar ya. Saya melihat teman-teman yang di semester akhir skripsian, yang sekolah juga banyak tuntutannya, kamu harus juara nih, kamu harus kayak gini-gini, kamu harus bisa masuk fakultas ini, kamu harus bisa masuk universitas ini. Itu kan kayak mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita ya. Jadi kayak ya di lain sisi karena pengalaman orang-orang sekitar, saya juga kayak merasakan pressure gitu yang lumayan mempengaruhi kesehatan mental kita. Jadi saya mengangkat film ini, saya mengemas berdasarkan kisah-kisah kehidupan sehari-hari tersebut menjadi suatu karya seperti itu. Wah, sangat menginspirasi banget ya kak ya. Jadi utama inspirasi kakak itu dalam membuat film itu gimana? Ya,
seperti yang saya bilang, dari inspirasi saya itu dari orang-orang sekitar, dari realita kehidupan yang terjadi, banyak faktor-faktor yang terjadi kan yang membuat kesehatan mental kita itu sedikit terguncang ya, terganggu gitu. Jadi saya kemaslah dalam bentuk film, bukan hanya biar orang-orang juga bisa menyadari kalau bahwasanya film ini bukan hanya sebagai bentuk hiburan, tapi ada pesan yang menarik di endingnya gitu. Kayak janganlah kayak pressure atau tekanan apapun itu membuat kita untuk gimana ya, ngedown gitu. Gak apa-apa ya, it's okay, lanjutin aja hidupnya gitu. Kayak semua pasti berlalu seperti itu. Oke, baik. Jadi tantangan terbesar kakak dalam membuat suatu film ini gimana? Tantangan terbesar ya? Oh ini. Jadi ini kan durasi sih sebenarnya. Membuat skenario itu kan susah ya. Kebetulan saya juga ngerangkum semuanya sendiri ya. Oke lah kalau peran-peran dibantu oleh orang pihak lain ya kan, pihak-pihak eksternal, teman-teman saya, oke. Tapi untuk membuat skenario, alur cerita, sampai editing itu saya lakukan sendiri, dan yang pastinya struggle-nya itu sangat-sangat luar biasa waktu saya merangkum skenario-nya. Gimana nih, maunya nih film nggak cuman kayak apa ya, 1 menit itu nggak cuman satu kejadian aja, satu peristiwa gitu, maunya ada berbagai bentuk, karena kan yang peristiwa yang mempengaruhi mental health seseorang kan peristiwanya banyak, nggak hanya satu faktor doang, bisa faktor A, faktor B, faktor C, dan yang lain-lain sebagainya. Gimana saya ngerangkum faktor-faktor ini, yang ketiga ini menjadi poin supaya di dalam 1 menit itu bisa ditonton langsung kayak gitu. Jadi itu sih, dalam durasi yang sesingkat-singkatnya saya padukan berbagai bentuk alur cerita yang itu juga struggle. Di lain sisi kan juga ngedit kan, gimana caranya supaya part-part mana yang harus bisa nyambung satu sama lain untuk diedit supaya penontonnya kayak nyambung aja gitu nontonnya, ini kesini terus pesannya dapat gitu. Seperti itu. Baik, jadi menurut kakak kenapa nih film kakak ini bisa menang? Padahal cuma 1 menit ya durasinya ya. Menurut kakak gimana? Kalau menurut saya pribadi, mungkin bukan karena kesempurnaan dari film ini, tapi ya mungkin ini kan berdasarkan voting juga ya dari penontonnya. Nah, jadi ya mungkin di sini sudah kayak berhasil lah menyampaikan pesannya di dalam film ini, udah ada pesannya, jadi kayak ya mungkin udah ngena gitu. Kebetulan juga kan film ini saya angkat jadi dari kehidupan nyata yang mungkin beberapa orang relate lah sama film ini, jadi seperti kayak relevan, dan apa ya, film ini tuh bagus untuk disuarakan walaupun dalam bentuk film. Oke, jadi kira-kira pesan apa ini yang ingin kakak sampaikan lewat film kakak ini? Karena film ini bertemakan tentang mental health dan fake ya, judulnya fake, kepalsuan. Jadi banyak orang di luar sana, termasuk saya sendiri, beraktivitas yang normal gitu, normal aja kayak orang biasa pada umumnya. Tapi kan kita belum tentu kan di balik itu semua kita bisa tahu apa sih pressure, tekanan yang dialami orang itu gitu. Bisa jadi nih dari pagi sampai sore ketawa, malam nangis, nggak tahu kan. Jadi pesannya dari situ ya tetap semangat, jangan sampai semua yang kita alami meskipun banyak yang nggak berpihak pada kita itu menjadikan kita itu ngedown, kita itu nyerah, mengakhiri hidup gitu. Jadi lebih baik ya terus tetap semangat, seperti yang ada di akhir film saya itu ada saya tuliskan wake up, get up, you are not alone, yang artinya itu bangunlah, bangun, bangkit, kamu tidak sendirian. Karena masih banyak sebenarnya orang-orang yang mencintai kamu, menyayangi kamu. Terlebih kalaupun kamu merasa tidak ada orang-orang seperti itu, mulailah dari diri sendiri. Karena kalau kita tidak memulai dari diri sendiri, siapa yang mau memulainya lagi gitu. Karena ini hidup kita, orang lain juga memiliki hidupnya. Jadi seperti itu, terus semangat, jangan pernah mengakhiri sampai berpikiran untuk mengakhiri. Seperti itu. Berarti buat teman-teman kita pesannya dari Kak Fani itu, dalam kehidupan kita itu harus tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan juga ini sih
kita jangan menjatuhkan orang lain, karena kan kita nggak tahu posisi orang lain itu seperti apa. Jadi jangan sampai menjadi faktor orang tersebut dia bisa berpikiran seperti itulah, berpikiran yang aneh-aneh sampai mengakhiri segalanya. Itu kalau bisa kita tuh merangkul, karena manusia sebagai makhluk sosial selain membutuhkan satu sama lain juga pasti harus merangkul satu sama lain kan. Ya, begitu. Oke, terakhir nih Kak, lalu harapan kakak ini setelah menang lomba kira-kira apa? Apa ya? Semoga siapapun yang menonton film ini bisa termotivasi. Oke, baik. Nah, itu dia bincang-bincang kita hari ini dengan Kak Fani, filmmaker muda penuh semangat dan makna dalam karyanya. Semoga kisah Kak Fani bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya yang lagi merintis jalan di dunia kreatif, apapun jalannya, apapun medianya. Terima kasih sudah mendengarkan dialog kami di Arah Indonesia. Saya Mega, pamit undur diri, salam Arah Indonesia.